Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menerangkan sesuai dengan ayat-ayat Quran atau sesuai dengan hakikatnya. Rasulullah adalah berjiwa Al-Quran, bertauhidkan Al-Quran, dan bersifatkan Al-Quran dan berhati Al-Quran. Ini kami akan mempraktekkan sholatnya seperti apa ya. Ini saya akan membongkar rahasia inilah agar umat Islam itu terketuk hatinya, agar umat Islam itu bangunlah dari tidurnya, agar kalian bisa membedakan sholat yang dirasakan oleh Rasulullah. Dan kami akan mencoba dan dalam penembusan spiritual maupun hakikat atau dasar-dasar yang kami dalami selama ini. Selama 6 tahun saya mendalami sholat tentang perjalanan sholat ini. Mudah-mudahan kami hanya mengambil intinya saja. Kenapa kalau kami menjabarkan dengan panjang nanti banyak terlalu lama, dan kami akan mengambil intinya saja agar lebih mudah dipahami, mudah dipraktekkan, mudah dimengerti. Sekian dari kami, yaitu gini. Rasulullah itu adalah berjiwa suci. Kalau berjiwa suci ini atau berjiwa Al-Quran, jadi ini Rasulullah itu tidak memiliki sandaran sejenis kodam, sejenis hizib, sejenis rajah apapun tidak ada. Kenapa? Karena Rasulullah itu hatinya hati Al-Quran. Jadi yang kita tuju pada hakikatnya adalah jiwa Al-Quran. Ini maknanya sifat-sifatnya atau budi pekerti Rasulullah itu sesuai dengan Al-Quran atau ajaran Al-Quran, dan dicerminkan melalui hadis-hadisnya yang sudah disampaikan oleh para sahabat-sahabat beliau. Jadi kita harus mengacu atau kembali pada poros kita atau kiblat kita adalah Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak mau disusupi oleh makhluk-makhluk gaib, makhluk gaib sejenis jin, setan, iblis, dan siluman. Kenapa? Rasulullah itu kalau disusupi jenis itu, dia tahu siapa kalian yang datang, siapa kalian yang masuk dalam tubuhnya. Itu Rasulullah tahu. Makanya kita untuk menuju hakikat, maka kami akan menjabarkan agar umat Islam ini paham. Kalau umat Islam ini paham tentang khususnya sholat, Masya Allah, kehebatan di muka bumi. Saya pernah dalam kisah yang kami alami dengan saudara kami itu, saya akan membuktikan seberapa besar kebesaran sholat itu yang sebenarnya, ya seperti itu. Apabila kami saat itu saya praktekkan sholat yang khusyuk dan tawadhu menuju hakikat dan marifat, ternyata sholat yang menuju hakikat dan marifat ini bisa membelah langit, bisa membelah bumi, bisa menembus ke langit, bisa menembus ke bumi dengan kebesaran sholat. Jadi kalau saya melihat di sisi lain, orang yang pernah saya hadapi itu orang yang bertapa 50 tahun, baru berapa tahun ini dia meninggal. 50 tahun untuk tirakat, mutih, ngebleng, poso, topo, ngelawat, sing diarani ilmu-ilmu kejawen iku wis dilakoni kabeh selama 50 tahun. Sudah 50 tahun itulah dia mengadu ilmu kebatinannya dengan orang-orang yang khusyuk, orang yang tawadhu dalam sholat. Ternyata orang yang tilakatnya sekian tahun itu bisa dilunturkan ilmunya, bisa dilebur
dalam waktu setengah jam atau 1 jam. Saat itu bisa diselesaikan dengan mudah. Makanya masalah kehebatan khusyuk dan tawadhu ini melebihi daripada jiwa kewalian. Maka dari itu masalah kehebatan, kekuatan, keajaiban akan kami terangkan tentang sholat khusyuk. Insya Allah kami terangkan kehebatannya apa, bisa dibuktikan apabila orang yang bisa melaksanakan sholat syariat, hakikat, makrifat ini bisa dilaksanakan dengan sempurna. Insya Allah kita buktikan kami akan mengarahkan untuk menuju bukti yang nyata. Apa yang harus kita lakukan, kita buktikan. Nah, dengan inilah kita akan menuju keyakinan kita langsung pada Allah lewat perjalanan Rasulullah. Jadi kita ikutilah perjalanan itu agar kita tidak salah jalan. Kalau sedikit saja kita salah jalan, insya Allah kita akan terjerumus pada kegelapan. Maka dari itu Rasulullah itu mengatakan, barang siapa yang menjaga hatinya, maka Allah itu akan menjaga pula orang yang menjaga hatinya juga. Maka dari itu menjagalah hati kamu, jagalah kesempurnaan hati kamu melalui sholat yang sempurna. Jadi yang saya tahu selama ini, pengalaman saya dalam sholat adalah, sholat itu adalah pusatnya energi apapun. Kalau kita menghadap Allah, itu insya Allah energi yang paling hebat adalah saat sholat. Bukan saat bertapa, bukan saat untuk ngebleng, dan bukan saat kita bermeditasi maupun mengasah zikir. Jadi sholat itulah kunci dari semua energi. Itu bisa dibuktikan. Insya Allah tim Dai Nusantara inilah bisa membuktikan. Siapapun yang ingin membuktikan kesempurnaan sholat, marilah bergabunglah dengan tim Dai Nusantara agar kalian bisa memahami niat baik kami, agar kalian bisa menuju jalan-jalan menuju aku yakin pada Allah dan aku yakin pada utusan Allah, yaitu Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Dan kita harus ikuti perjalanan beliau dari sisi syariat, hakikat, makrifat yang beliau miliki. Inilah yang harus kita lalui. Maka dari itu kami akan menjabarkan ini sesuai dengan konten yang nomor 1, sholat dengan syariat, yang kedua kali sholat sampai hakikat, yang ketiga kali sholat sampai makrifat. Ini sudah saya jelaskan. Ini ada kelebihan yang keempat adalah sholat yang dirasakan Rasulullah. Itu yang saya tahu, yaitu yang dirasakan saat sholat itu adalah sholat yang khusyuk dan tawadhu. Sholat yang khusyuk dan tawadhu ini adalah sholat mencapai ketenangan jiwa, kesempurnaan saat menghadap Allah, dijauhkan dari bayang-bayang, dijauhkan dari pikiran-pikiran negatif. Kita harus tertumpu pada satu titik, yaitu aku yakin pada Allah dan aku yakin pada utusan Allah, yaitu Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berpedoman pada ilmu-ilmu kebatinan yang tidak ada sanadnya pada Rasulullah. Buanglah jauh-jauh. Itu hanya membuat kegelapan hati kita. Apabila hati kita nanti gelap, sia-sialah ibadah kita, sia-sialah sholat kita, sia-sialah kita beramal. Jadi kenapa kok sia-sia? Karena hati kalau sudah gelap, maka sulit untuk dibuka menjadi terang. Itu memang sulit. Maka dari itu kami dari tim Dai Nusantara memberi wawasan, jadilah manusia yang berjiwa Rasulullah, jadilah manusia yang bertauhid pada Allah, jadilah manusia yang berhakikat pada Allah,
menuju hakul yakin pada Allah. Jadi sholat yang menuju hakul yakin pada Allah inilah kita akan dituntun oleh Allah sendiri dan dituntun oleh cahaya iman kita sendiri menuju jalan-jalan kesempurnaan. Maka dari itu kelebihannya adalah banyak. Salah satunya saya akan memberi kebesaran sholat yang khusyuk dan tawadhu itu apabila sudah memancarkan cahaya iman. Itu kelebihannya salah satunya yaitu bisa mendeteksi penyakit di dalam tubuh seseorang tanpa harus disebutkan. Nah, seperti itu. Tanpa disebutkan kita sudah bisa melihat, oh penyakitnya di sini. Penyakitnya di sini. Komputer itu sudah kalah dengan makrifat kita. Apa? Komputer itu belum ada apa-apanya. Kalau kita sudah makrifat, komputer itu tidak bisa melihat penyakit seseorang. Tapi kalau hati kita sudah pada tingkat makrifat itu bisa melihat, oh penyakitnya di sini loh. Cara membuang penyakit seperti ini loh. Gini dibuang. Cara menetralkan hawa negatif begini loh. Nah, ini kita bisa menguasai dengan ilmu penyakit, ilmu-ilmu yang menggelapkan hati itu kita bisa mengetahui. Maka dari itu dalam suatu hadis, perang yang paling besar ada perang melawan hawa nafsu. Maka dari itu kita bedakan perang melawan hawa nafsu itu kita harus memakai ukuran dengan cahaya iman. Cahaya iman itulah menjadi ukuran antara gelap dan terang, antara hitam dan putih, antara yang sesat dan yang tidak sesat menuju hakul yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk terutama tim Dai Nusantara, umumnya seluruh umat Islam, muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Semoga dengan wilayah kami nanti bisa bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Dai Nusantara. Jaya, jaya, jaya.